Assalamualaikum love, welcome to my YouTube channel. Kali ini aku mau share ke kalian tutorial bridesmaid on duty, alias kalau misalnya kalian dapat undangan nih bridesmaid, jadi bridesmaid di teman kalian, sahabat kalian, atau di saudara kalian, tapi kalian pengen makeup sendiri. Nah, cocok banget. Di video kali ini aku akan kasih tutorial bridesmaid on duty. Nah, hasilnya akan seperti ini, secantik, seglowing as usual. Aku suka sama yang glowing. Nah, meskipun dia itu kelihatannya simple, tapi ini tuh akan bikin kalian pangling dan cantik kayak gini. Nah, tanpa berlama-lama kita mulai aja. Kita ke tutorialnya. Keep on watching. Nah guys, step pertama adalah yang kita lakukan di malam hari, karena kita tahu ya kalau misalnya kita jadi bridesmaid itu kita harus mulai makeup dari pagi buta, subuh-subuh, dan acaranya sampai selesai sekitar tengah malam, atau kadang kan beda-beda adat itu beda-beda jam selesainya ya. Nah, yang biasa aku lakukan di malam hari untuk mempersiapkan kulit aku adalah biasanya aku eksfoliasi, tapi pakai eksfoliasi yang gentle. Nah, yang biasa aku pakai ini tuh aku cocok banget, meskipun kulit aku tuh kering, sensitif banget, tapi aku cocok pakai produk ini. Ini tuh Pure Cica Clear Pad. Jadi kita ya udah, kita pakai kayak kapas gitu, kita apply usap-usap gitu aja, biasa aja, jangan tekan-tekan. Nah, setelah dia mengering, baru abis itu aku bersihin hidung aku dari blackhead. Biasanya aku pakai tuh dari tea tree, karena kan biasanya kalau misalnya hidung kita ini kotor terus kita pakai foundation, dia itu akan kelihatan gitu loh, apalagi kalau misalnya lama-lama oxidize atau ya kelamaan kita pakai foundation tuh dia kadang suka nimbul bintik-bintik, itu karena hidung kita tuh kotor. Nah, makanya aku persiapkan kulit aku dengan eksfoliasi yang gentle, terus aku bersihin hidung aku tuh dari Komedo, kebalik ya, pakai Brelly Tea Tree ini. Setelah aku pakai dua produk itu, as you can see ya guys, as you know, kalau misalnya kita habis eksfoliasi, kita itu harus pakai moisturizer agar si kulit kita tuh lembab, karena memang setelah eksfoliasi itu kan bikin wajah atau kulit kita tuh lebih kering ya. Jadi kita harus wajib banget pakai yang namanya pelembab. Nah, biasanya yang aku pakai setelah aku eksfoliasi, aku tuh pakainya cukup pakai ini aja, si Something yang Hyaluronic 9 Advanced Plus B5 Serum. Biasanya aku pakai ini. Nah, sekarang kita lanjut ke step selanjutnya. Ini tuh aku udah bersihin muka aku pakai micellar water dan lain sebagainya. Nah, di sini lanjut aku mau pakai toner. Ini tuh toner dari si Aquaskin, cuman kan dia itu aku belinya yang agak besar, jadi aku taruh ke botol ini biar jadi travel friendly gitu. Ini tuh yang warna pink, ini tuh juga kayaknya mengandung pelembab gitu ya, moisturizer, karena memang aku tuh di sini mau pakai foundation yang matte biar tahan lama. Tapi sebelum aku timpa pakai foundation yang matte itu, jadi aku mau bener-bener melembabkan kulit wajah aku gitu. Nah, kita mulai aja. Di sini aku semprot seperti biasanya. Nah, setelah itu di sini aku biarin dia bener-bener meresap. Nah, habis itu aku pakai lagi nih si serum yang tadi biar wajah aku tuh makin lembab gitu. Apply aja pakai tangan begini. Nah, kalian juga harus make sure sama produk-produk yang kalian pakai untuk bridesmaid, terutama harus tahan lama gitu ya. Kan nggak lucu juga kalau misalnya, soalnya kalau misalnya di bridesmaid itu kan pasti bakal ada acara tangis-tangisan gitu loh. Jadi bener-bener kalian make sure produk-produk yang kalian pakai itu adalah tahan lama gitu. Nah, udah aku pakai kayak gini. Oke, nah step selanjutnya di sini aku mau pakai sunscreen. Nah, udah kayak gini kita biarin itu meresap. Nah, ini keadaan kulit aku yang udah aku pakai sunscreen. Nah, di sini baru step pertama aku pakai priming. Jadi aku pakai primer spray dulu di tahap awal.
Nah, tahap selanjutnya di sini aku pakai primer yang kedua karena aku mau bikin makeup looknya ini glowing. Jadi aku pilih primer untuk bikin wajah aku tuh glowing. Karena kan kulit aku tuh kering tuh oily. Jadi di sini tuh kering tapi di sini tuh oily, cenderung lebih cepat oily di sininya. Nah, jadi aku pakainya SK yang primer serum hydrating gini. Tapi kalau primer ini sesuaikan sama jenis kulit kalian ya. Kalau misalnya kalian oily berarti kalian pakai primer yang untuk memang oily kayak gitu. Seketika wajah aku langsung oily, langsung glowing maksudnya. Oh my god, glowing banget. Primer yang ketiga ini tuh hanya untuk di daerah T-zone aja, atau untuk di sini juga sedikit kalau misalnya pori-pori kalian tuh besar. Jadi bisa banget pakai mattifying primer. Aku biasanya juga di daerah hidung karena memang daerah hidung tuh cepet banget apa ya namanya berminyak gitu. Gak lupa juga di smile line biar dia itu nggak cepet crack gitu. Nah, dan juga sedikit di sini untuk efek blurring pori-pori kita. Nah, aku tadi pakai 3 primer. Setelah ini baru kita ke tahap selanjutnya. Nah, ini dia yang aku cari. Seperti yang kalian bisa lihat ya di sini, aku tuh ada bekas jerawat. Ini tuh masih baru banget, dan di sini ada jerawat aktif. Ini juga aktif tapi kayaknya dia sedikit layu. So, di sini aku mau pakai korektor. Ini tuh dari LT Pro. Aku mau kasih yang warna orange gitu untuk menutupi bekas jerawat aku atau jerawat aktif aku. Dan juga warna kemerahan di area wajah aku. Terus untuk menyamarkan kantung mata aku, dan juga di kuping hidung aku yang lumayan agak kemerahan gitu. Nah, udah kayak gini, barulah di sini aku mau mixing foundation. Nah, foundation di sini tuh yang aku pakai dari Makeover Power Stay Weightless Liquid Foundation. Ini tuh yang M10 Marble sama L'Oreal Paris Infallible 24 Hour Matte Cover. Nah, jadi di sini aku mau mix antara dua foundation ini. Masing-masing itu 2 pump. Masing-masing 2 pump. Mama jadi cantik.
Makasih. Nah, di sini barulah jatuh. Hati-hati dong, kita aduk ya sampai dia benar-benar menyatu. Nah, setelah ini barulah kita apply. Aku tuh di sini apply-nya pakai apa namanya si spatulanya tadi karena sayang kan ada produknya. Nah, baru di sini aku tap-tap. Ini tuh menggunakan sponge yang enggak aku lembapin ya, benar-benar kering. Tapi sebelum aku tap-tap pakai sponge, aku mau apply atau aku apa namanya aplikasi ini tuh pakai brush kuat kayak gini. Baru aku astagfirullahaladzim. Nah, udah jadi. Ini tuh kelihatannya kayak dempul banget, tapi ini tuh bener-bener super nggak kerasa apa-apa. Meskipun cover ini ya kelihatannya, tapi bener ini tuh nggak kerasa apa-apa. Nah, karena ini udah tercover, jadi aku nggak butuh concealer. Nah, masih ada sisa segini, biarin aja. Karena ini tuh nanti akan aku jadiin concealer untuk setelah aku pakai untuk concealer ini nih. Kalau misalnya kita pakai alis, terus nanti alisnya itu aku conceal pakai produk atau foundation yang sisa ini. Aku spuli dulu, aku rapin dulu alisnya. Itu pomade dari Bio Aqua ya. Aku suka banget sama dia karena memang dia tuh creamy gitu loh. Jadi cepet banget, ringkes banget. Kalau pakai dia itu udah gitu tahan lama dan harganya juga affordable. Nah, udah gini aja. Lanjut di sini kita conceal. Nah, next selanjutnya di sini kita pakaiin cream blush. Cream blush juga ini penting ya biar si makeupnya itu kan, karena memang kalau misalnya blush itu sebenarnya hal yang paling cepet banget hilang. Jadi itulah kenapa gunanya kita pakai cream blush. Jadi kalau misalnya powder blushnya udah hilang di atasnya, jadi si cream blushnya itu masih ada buat nyelamatin si blush yang nempel di cheek kita kayak gitu. Ini tuh aku pakai Wardah yang Merry Mauve. Nah, begini. Di sini tuh aku mau kontur, hanya kontur dalam tapi cuma untuk di bagian hidung aja. Oke. Nah, gini. Nah, udah selesai. Sekarang kita pakai bedak tabur. Nah, sebelum kita pakai bedak tabur, kita harus make sure kita tap-tap lagi area bawah mata. Takutnya ada yang apa namanya bergaris gitu. Jadi mesti kita tap-tap lagi biar nggak bergaris.
Nah, udah nggak bergaris, baru di sini kita pakein loose powder. Ini tuh aku pakai dari SK yang setnya vanilla. Nah, untuk di bawah mata itu aku pakein brush kecil gitu. Nah, brushnya kayak gini nih. Jadi kita pakainya begini. Kita tap. Fungsinya apa? Kita pakai brush yang kayak gini dan kita tap. Pakai brush yang kayak gini tuh fungsinya adalah jadi biar si loose powdernya itu ketika kita tap begini, dia tuh kayak langsung masuk gitu loh ke si foundation tadi itu. Jadi dia kayak ngunci. Nah, udah begini, jangan lupa di area cuci hidung juga. Nah, lanjut di sini baru aku pakein brush yang besar kayak gini, yang flat kayak gini. Untuk aku pakein ke seluruh wajah. Tapi tetap ya, ini tuh aku pakainya di tap gitu, enggak digeser tapi di tap kayak gini. Fungsinya tetap sama, biar dia tuh meresap ke dalam foundationnya. Nah, udah kayak gini. Sebelum kita pakein si compact powder, aku mau semprot si primer water yang tadi, spray yang tadi, yang pertama itu. Biarin banyak-banyak aja, gunanya biar si foundation, pokoknya complexion yang kita pakai tuh benar-benar meresap gitu. Nah, ini kita biarin aja dia sampai meresap, baru setelah itu kita pakai compact powder. Nah, ini udah meresap. Lanjut di sini aku pakai brush yang tadi dan aku pakai compact powder dari Makeover. Nah, udah begini, udah selesai. Nah, di sini aku mau pakein loose powder di bawah mata karena menjaga-jaga kalau misalnya eyeshadow yang kita pakai itu full outnya banyak banget. Jadi gunanya si loose powder yang kita taruh di bawah mata, aku pakainya pakai puff ya. Yang kita taruh di bawah mata itu gunanya untuk menyapu si fallout yang tadi dari si eyeshadow yang kita takutkan kalau itu fall out. Jadi kalau misalnya kita giniin tuh, kalau kita sapu tuh lebih gampang. Tapi kalau misalnya shimmer gitu kan, kalau fall out itu agak susah banget buat di bersihinnya. Jadi ini kita pakein loose powder di bawah mata, biar aja cakatan kayak gini. Nanti kalau misalnya selesai kita pakein eyeshadow, baru kita sapu pakai si brush. Nah, kayak gini.
Nah, next di sini kita pakai eyeshadow. Nah, aku pakai palette eyeshadow dari Pink Flash. Ini tuh affordable dan juga pigmentasinya luar biasa banget. Nah, as you know guys, kalau misalnya kita jadi bride, itu tuh makeupnya yang biasa-biasa aja, karena jangan sampai makeup look kita itu menyaingi sama makeup yang punya acara. Nanti para tamu malah bingung mana nih mau ngasih amplopnya kemana nih, kayak gitu. Makanya kita pakainya pakai eye looknya yang biasa-biasa aja, natural tapi pangling tapi cantik kayak gitu. Nah, yang pertama di sini aku mau pakaiin warna yang ini sebagai transisi. Nah, ini baur aja ke seluruh kelopak mata. Nah, sebelum kita baurkan, make sure di sini tuh nggak ada bekas apa sih namanya, foundation yang masih ngegumpal-gumpal gitu, karena biasanya kalau misalnya foundation di lipatan mata tuh suka masih ngegumpal gitu loh kalau kita diamin. Nah, kalau misalnya udah halus kayak gini, barulah kita taruh si warna transisi tadi. Nah, ini kita baur aja ke seluruh kelopak mata. Ini lanjut di sini aku pakaiin shimmernya yang ini. Aku apply-nya pakai tangan aja. Nah, udah kayak gini, lanjut di sini mau aku kasih warna ini nih. Nah, kayak gini. Aku mau pakai blush on dari Something. Aku mix ya. Jadi warnanya itu warna ini sama ini aku mix. Sambil kita sapu si powder yang tadi. Nah, udah, lanjut di sini kita kontur. Di sini juga ada konturnya yang dragon. Nah, udah begini aja. Terus di sini kita pakaiin highlighter. Amazing sekali. And then nggak lupa kita kasih highlighter di sini.
Nah udah begini, next ini tuh kita ke bagian mata lagi. Di sini aku mau pakai eyeliner. Langsung di sini aku tatain. Tadi eyelinernya itu dari CCU ya. Terus ini yang membuat outline tuh dari Something. Ada gini aja. Nah sebelum aku pakai maskara, di sini aku jepit dulu bulu matanya. Nah terus untuk di bawah matanya biar hidup di sini aku tambahin warna nude. Nah kayak gini. Oh ya untuk di bawah matanya tadi aku lupa kasih shimmer. Oops. Terus untuk di ujung inner corner aku pakaiin warna yang ini. Warna yang paling terang di sini. Nah, eye look matanya kayak gini aja. Lanjut di sini kita ke bagian alis. Nah, alisnya ini mau aku kasih warna dari coklat si konturnya ini. Udah kayak begini. Nah lanjut di sini kita set alisnya. Ini tuh aku pakai brow Kara dari Something. Jadi si alisnya tuh biar nggak kemana-mana, dia biar tetap stay di tempat. Nah udah kayak gini, saatnya kita ke bagian lips. Nah sebelum kita ke lipstick, di sini aku mau kunci lagi make upnya pakai setting spray, primer spray yang tadi. Jadi gunanya biar semua produk yang ada di wajah kita itu
menyatu gitu ya. Nah udah gini, lanjut kita ke lipstick. Aku di sini mau pakai lipstick dari Makeover. Sebelumnya aku mau visual ya, ada base-nya dari eyeshadow base yang tadi kita pakai. Nah baru deh kita pakein ini ada Makeover yang Euphoria yang setnya B202. Nah udah kayak gini. Nah makeup looknya ini udah jadi. Aku mau ganti hijab dan juga baju, and I'll be back. And here's the final look. Gimana, kalian suka nggak sama hasilnya? Kalau aku suka banget. Jadi meskipun si foundationnya kita mixing dan masing-masing itu 2 pump, jadi jumlahnya 4 pump. Menurut aku ini tuh rasanya ringan banget, nggak ada dempul, flawless dan glowing banget. As you can see guys, lihat glowing banget meskipun kita pakainya ini tuh foundationnya matte, tapi dia tetap terlihat glowing. Aku sih suka banget sama makeup look kali ini. Nah kalau kalian suka sama makeup look kali ini, jangan lupa create dan tag aku di Instagram Irma Syamsuddin 08, dan juga jangan lupa follow TikTok aku Irma Syamsuddin 8. Nah kalau misalnya kalian suka, jangan lupa juga subscribe channel YouTube aku biar aku semakin semangat bikin video tutorial selanjutnya. Nah segitu aja tutorial kali ini. Thanks for watching. Assalamualaikum.